Nah, ini juga nih yang penting dalam public speaking. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin komunikasi, biasanya orang-orang tuh punya tendensi untuk mikir komunikasi tuh ngomong doang gitu ya. Intinya ya udah, yang penting dia ngomong gitu. Tapi sebenarnya di samping omongannya itu juga ada layar-layarnya nih, ada pengaruh lain juga. Di sini yang aspek penting aku ambil 3. Ada verbal, ada non-verbal, dan juga alat bantu. Verbal di sini adalah ucapannya, omongannya, maka berpengaruh sama intonasi kita ngomong ya, tinggi rendahnya nada kita ngomong, terus juga ada pace atau kecepatan kita ngomong, dan juga artikulasi atau penyebutan kata gitu ya. Bahasa yang kita gunakan apakah cukup jelas nih terdengar sama teman-teman gitu. Terus kemudian yang kedua ada pakaian. Ini nih yang paling penting karena tadi aku lihat kayaknya banyak teman-teman yang lagi nyari kerja gitu kan ya, ikut proses interview gitu. Kenapa pakaian ini penting? Karena lewat pakaian kita tuh bisa menunjukkan siapa diri kita gitu. Ketika kita lagi mau melamar kerja, pasti dong kita harus pakai baju yang rapi, yang sesuai sama petunjuk dari pencari kerja gitu ya. Misalnya harus pakai kemeja putih atau misalnya baju yang sopan. Gak mungkin kan ya kita datang interview kayak pakai baju kita lagi main atau misalnya malah kita pakai daster gitu kan. Itu gak mungkin. Jadi itu juga harus diperhatikan nih teman-teman. Selain kita ngomong, cara ngomong kita, cara perilaku kita atau nonverbal itu juga akan jadi penilaian buat orang lain yang ngobrol sama kita. Yang kedua ada gerak tubuh. Kenapa gerak tubuh itu penting? Karena akan kelihatan nih gerak tubuhnya itu sebenarnya bentuk positif atau bentuk negatif gitu. Ketika kalau teman-teman lihat aku dari tadi gerakin tangan sedikit-sedikit, itu adalah salah satu bentuk public speaking yang gerakan tubuhnya positif. Karena dengan kita misalnya gerakin tangan gitu ya, atau misalnya nanti lagi memberikan presentasi sesuatu, itu juga akan menjadi penarik perhatian gitu buat orang lain. Tetapi gerak tubuh yang negatif mungkin ketika kita lagi grogi gitu ya, terus tangan kita gemeteran. Kaki kita gemeteran gitu kan ya. Itu adalah salah satu gerak tubuh yang sifatnya negatif gitu. Nah, yang gak kalah pentingnya juga adalah ekspresi wajah. Di sini ekspresi wajah harus kita perhatikan banget karena sebenarnya manusia itu kan makhluk visual ya teman-teman. Kita pasti ngelihat nih dari nonverbal ini semuanya aspek visual kan ya. Kita yang nampak dari diri kita, dari pakaiannya, dari gerak tubuh, ekspresi wajah. Makanya penting banget kita juga ketika mau belajar public speaking itu belajar untuk mengatur ekspresi wajah. Jangan sampai orang salah tangkap sama ekspresi wajah kita yang cemberut, yang ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu. Padahal nggak maksudnya sombong atau nggak maksudnya galak gitu ya. Kita kan pengen memberikan first impression gitu, kesan pertama yang baik buat orang lain. Maka kita harus latih juga nih kemampuan nonverbalnya. Nah, aspek yang ketiga ini yang kadang orang suka lupa gitu, yang suka ketinggalan ya. Ada alat bantu di sini. Alat bantu yang dimaksud adalah berupa materi penunjang atau penggunaan audiovisual. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi jaga kafe gitu ya, terus pas lagi mau nawarin nggak ada papan menu dan papan harga gitu kan, kita bingung nih gimana ya mau nawarin pelanggannya. Nah itu juga salah satu materi penunjang nih. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman bekerja di bidang yang media atau digital. Nah ini juga harus belajar tentang penggunaan audiovisual. Kayak gini nih, kita sekarang ada di webinar sama Pintarnya, penggunaan audiovisualnya mantep banget kan ya. Ada room webinar, terus juga bisa ngelihat screen yang ada di layar masing-masing gitu. Itu adalah salah satu bentuk penggunaan audiovisual. Nah, kenapa sih sebenarnya penggunaan audiovisual sama materi penunjang ini penting gitu? Ini yang juga ingin aku sampaikan nih ke teman-teman, karena mungkin kadang kita berhadapan sama pelanggan atau lawan bicara yang mungkin punya keterbatasan indera, misalnya kurang baik penglihatannya atau pendengarnya gitu ya. Jadi
kita bisa banget pakai materi penunjang atau audiovisual itu untuk ngebantu gitu.